Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pendakian langkah kecil bersama dengan Cynthia, konten kreator. Nah Cynthia, kalau aku lihat di konten kamu itu kan ada beberapa tempat yang memang ada peraturan yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya mau mendaki, terus juga nggak boleh sembarang tempat itu dibuat konten gitu kan. Nah itu gimana tuh peraturan yang biasanya terjadi ketika memang mendaki, apalagi kan harus konten juga gitu. Kalau dari setiap gunung itu punya peraturannya masing-masing ya Kak. Ada peraturan yang emang ketat banget, ada yang ya udah biasa-biasa aja gitu. Itu tergantung gunungnya banyak peminat apa enggak gitu. Kalau misalnya di setiap gunung itu rata-rata itu sama, yang samanya itu seperti meminimalisir bawaan sampah ke atas. Karena kalau beberapa gunung yang udah Cynthia daki itu Kak, ada gunung yang tiba di atas tuh emang sampah banget gitu. Jadi orang tuh ninggalin sampahnya di atas gitu. Jadi itu ngerusak ya Kak. Bukannya gunung itu sebenarnya nggak butuh orang untuk dinaikin sebenarnya kan. Kalau gunungnya boleh ngomong itu mungkin dia nggak butuh orang manusia untuk ke atas. Kalau cuma untuk ngerusak. Jadi beberapa gunung itu emang nerapin untuk jaga-jaga barang-barang yang bisa sampah kayak gitu. Terus juga kayak beberapa gunung itu nggak boleh bawa alat mandi gitu, karena kayak Pepsodent merusak ya? Bukan kebiasaan kayak apa pasta gigi itu kan mengandung bahan-bahan yang kimia mungkin ya nggak paham juga, tapi itu emang nggak dibolehin beberapa gunung kayak gitu. Terus juga kayak gunung yang terakhir Cynthia naikin itu Gunung Merbabu, itu ketat banget. Mulai dari sampah yang kita bawa naik itu dihitung apa aja banyak tuh Kak. Permen itu lebih baik kita nggak usah makan permen, karena setiap sampah permen itu dihitung gitu. Terus belum lagi kalau hilang kan kalau hilang sampah permennya. Terus juga semua yang berkantong-kantong itu dihitung. Jadi pendakian Merbabu itu untuk sampah, salutnya itu sih Kak, mungkin karena Gunung Jawa itu udah lumayan ini kali ya Kak, banyak pendaki ke sana, jadi mungkin akan lebih ketat ketat. Kalau misalnya gunung di Sumatera Barat mungkin karena pendakinya akan dominannya orang-orang Sumatera Barat gitu kan. Kalau misalnya di luar tuh dari segala daerah, jadi mungkin lebih ketatnya di situ gitu. Terus juga mulai dari hari. Terus juga kalau di Merbabu kemarin itu Cynthia lewat jalur slow, itu dari pihak poskonya itu nggak ngebolehin Cynthia untuk ngambil gambar dari atas pakai drone, itu nggak boleh. Kenapa tuh? Cynthia waktu itu nggak nanya pasti alasannya itu kenapa, cuman dari yang Cynthia dengar itu adalah ada beberapa spot yang ada di hutan Gunung Merbabu itu yang nggak boleh diambil gitu. Mungkin takutnya mungkin ini cantik nih, terus orang ngelihat video ini jadi yaudah kita kesana deh. Akhirnya orang bisa kesananya secara main-main aja gitu, nggak dilihat peraturannya atau apa. Jadi mungkin itu akan merugikan dari pihak balai ininya, dari Merbabunya gitu. Mungkin itu alasannya. Cuman dari merekanya sendiri kemarin emang ya Mbak nggak boleh kata dia untuk ngambil dari drone, tapi kalau misalnya dari kamera biasa, maksudnya tuh dari bawah dan ya biasanya itu bisa gitu. Tapi kalau dari atas drone otomatis akan mengambil seluruh penampakan Gunung Merbabu itu kan terlihat kan gitu. Mungkin itu akan merasa itu akan dirugikan gitu. Iya, karena kan kita kan juga mengabadikan momen ya. Siapa tahu boleh, ternyata nggak boleh. Ya. Akhirnya nggak pakai. Nah tadi kan Cynthia bilang kalau misalnya sampah ini benar-benar dihitung nih. Kalau misalnya kita bawa sampah 5 terus kembalinya 4, terus ini yang hilang ini denda atau gimana peraturannya? Denda ada dari kebijakan masing-masing itu denda. Cuman kalau dari beberapa gunung sebelum-sebelumnya mungkin masih ada toleransinya gitu kan, tapi emang lebih bagus didenda aja sih. Karena itu sampah itu benar-benar Cynthia aja sebagai pendaki, bukan pengelola dari gunungnya itu aja ngerasa risih. Kita mau bangun tenda nih, taunya di situ udah ada tumpukan sampah gitu. Jadi bukan gunung lagi gitu kalau misalnya udah banyak sampah gitu kan. Ini gunung yang pernah kamu daki peraturannya ketat banget sampai ternyata nggak ada benar-benar sampah ya? Saking ketatnya peraturan itu di Gunung Merbabu salah satunya. Salah satu di Gunung Merbabu. Terus juga yang di Gunung Sumatera itu ini Gunung Talamau.
Di Gunung Talamang itu kita nggak boleh bawa sampo, nggak boleh bawa sabun, nggak boleh bawa pasta gigi. Sampahnya juga dihitung. Nah, itu salah satu gunung yang tadi yang jarang didaki tadi. Itu karena jarang tadi mungkin ya. Jadi karena ketat, terus juga di gunung, kalau nggak salah Cynthia kalau ingat peraturannya di Gunung Talamau itu Cynthia harus juga minta surat izin dari kepala desa kalau nggak salah, dari desa dari desa, terus juga minta izin surat orang tua, tanda tangan orang tua. Nah, jadi saking ketatnya mereka bikin peraturan kayak gitu, harus ada surat menyuratnya juga dari kesehatan juga harus ada. Kalau kurang mereka nggak boleh naik. Terus kalau misalnya tadi kan kamu bilang nggak boleh bawa alat-alat mandi ya, terus kalau mau mandi gimana? Nggak mandi. Paling bersih-bersih. Bawa tisu juga nggak boleh. Nggak boleh? Tisu kering boleh, tapi tisu basah nggak boleh. Mungkin karena tisu basah ada kandungannya kali ya, Kak. Dan mungkin lama terurai. Kalau misalnya sempat tinggal mungkin akan lama terurai. Jadi yang dibolehin cuma tisu biasa, itu pun harus dihitung. Satu tisu itu paknya berapa isi lembarnya. Ya ampun, masa segitu ya? Jadi itu akan, kalau misalnya satu orang ngelanggar, misal satu orang 5 tisu, mungkin orang kedua 10 tisu, akan banyak berapa tisu yang ada di gunung. Jadi itu nggak dibolehin. Akhirnya kami cuman paling baju, maksudnya itu kain atau kain apa gitu yang bisa untuk jadiin lap, untuk bisa bersih-bersih gitu. Iya, mungkin karena dingin ya, kalau misalnya mandi tuh nggak kepikiran lagi ya. Capek, terus juga kita nggak terlalu lama di atas. Sampai atas itu paling nggak ada orang yang sampai atas itu bisa kayak main-main. Itu mungkin kalau gunung yang familiar seperti Gunung Talang itu di Sumatera Barat, itu mungkin akan bisa main-main. Sampai di atas kita bisa main-main di luar tenda gitu. Tapi kalau di gunung-gunung lain itu mungkin sampai atas ambil momen dikit terus ngobrol-ngobrol dalam tenda. Jadi nggak ngapa-ngapain, dalam tenda doang. Iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya sembari buat konten ya, apalagi daki itu kan sebenarnya repot juga. Tapi kan kita kan ngabadikan momen gitu kayak. Terus juga kan untuk ada tujuan tersendiri bagi kita ya. Selain itu juga ya himbauannya kepada masyarakat juga jangan bawa sampah kebanyakan ya, karena takutnya kalau misalnya hilang itu kan bisa merusak dari lingkungan. Belum juga tadi ada dendanya ya Cynthia ya. Tadi ini ya di Cynthia juga bilang kalau misalnya perjalanan itu kan ada rute-rutenya ya. Ada yang slow, ada yang sebagainya. Ini itu apa aja tuh? Rute-rutenya atau jalurnya? Perjalanan jalurnya ya. Jalurnya itu biasanya di setiap gunung itu ada beberapa jalur ya, Kak. Dari misal mungkin dari sisi ini ada jalur lewat desa ini, terus lewat desa ini tuh gitu. Itu cuman paling kalau dari Cynthia sendiri ambil rute yang paling banyak didaki orang aja gitu. Misalnya kayak di Gunung Merbabu kemarin itu ada, kalau nggak salah ada 5 rute. Mungkin dari beda-beda tempat ya, Kak. Jadi dari beda-beda tempat, terus Cynthia ngambil kemarin yang katanya itu kalau di jalur kemarin itu slow, nama jalurnya itu katanya akan lebih mudah dibandingkan jalur lain karena mereka itu jalurnya lebih landai katanya. Ternyata pas dilewatin emang agak lebih landai dibanding dari jalur yang lain. Mungkin bagi pecinta alam bisa coba perjalanan yang rutenya beda ya. Siapa tahu mungkin akan menemukan yang lain lagi gitu. Menantang diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya slow, mungkin kalau bagi para pendaki sejati apalagi cowok mungkinnya bisa mencari jalur yang berbeda gitu ya. Tapi kalau aku lihat ini ada plus minus ya sebenarnya ya untuk melewati perjalanan yang slow ini. Ternyata nggak ada mata air di sana. Nggak ada mata air, nggak ada mata air. Minusnya kemarin pilihannya adalah kalau misalnya kita mau cari rute yang agak sedikit menantang itu ada airnya, ada sumber airnya. Tapi kalau rute yang biasa dinaikin sama orang ini landai tapi nggak ada sumber airnya. Jadi mau pilih yang mana kan ada plus minusnya. Terus ada banyak rute lagi sih, Kak, sebenarnya. Cuman pilihan kemarin tuh 2, Swanting sama slow. Akhirnya milih yang slow karena yaudah deh nggak apa-apa yang landai. Mungkin kita nggak akan banyak ngabisin air. Jadi setiap pendaki itu wajib bawa 2 maksudnya 2 atau 3 gitu. 2 yang gede? Yang gede. Oh iya. 3 atau 4 sih, ini lupa. Cuman emang harus setiap orang bawa. Tapi kalau misalnya pendakian biasanya kami cuma bawa 1 orang, itu paling 1 karena nanti di jalan bakal di refill kan. Di mata air langsung, jadi bakal di refill. Cuman kalau kemarin itu karena nggak akan ada ditemukan tempat-tempat merefill air di sumber air di atas, jadinya kita bawanya emang ada di bawah tuh, bawa banyak. Oke, berarti memang harus bawa air ini ya. Kalau misalnya sudah tahu nih jalur pendakiannya nggak ada mata air gitu ya, harus persiapan dulu. Dari pihak poskonya juga sudah menghimbau ya? Menghimbau, harus kalau misalnya nggak ada itu kita nggak boleh. Oke, Cynthia, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu pendakian langkah kecil. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.